Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakihna fid din, alimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Kunnana wa la takun alaina anta sahib fi safar al-khalifatu fil ahl wal mal. Afadal alaina min barakati masyayikhina, barakatul muallif wa jami'i syarrahi. Anta sahib fi safar al-khalifatu fil ahl wal mal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Suratul Ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum al-muslimina fid darain amin ila an qala an-nasu fi wurudil minani ala thalathati aqsam farahun bil minan la min haitsu muhdiha wa munshiha walakin bi wujudi mut'atihi fiha fa hadha minal ghafilin. Yasduqu alaihi qawluhu ta'ala hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah wa farahun bil minan min haitsu innaha minnah mimman arsalaha wa ni'matun mimman awsalaha. Yasduqu alaihi qawluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa farahun billahi ta'ala ma syaghalahu minal minan zahiru mut'atiha wala batinu minnatiha bal syaghalahu an-nazar ila Allah ta'ala amma siwah wal jam'u alaihi fala yashhadu illa iyyah. Yasduqu alaihi qawlu ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ya Rabb. Setelah beliau membahas panjang lebar perjalanan suluk, ya, di antaranya yang paling dekat kemarin adalah pembahasan bahwa kita harus menyadari semua yang terjadi dalam hidup adalah anugerahnya, dan kepada sesama makhluk kita hanya bisa bersyukur, tidak boleh mengeluh. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara anugerah terbesar adalah kita dianugerahi sholat. Kita harus gembira setiap hari kita ditaufiki, diberi hidayah untuk bisa sholat, diberi kesempatan untuk bisa sholat. Mengadu kepada Allah, bercengkrama dengannya, melapor, mengadu kepada Allah, bercengkrama dengannya, melapor. Walaupun kalau kita belum punya rasa itu, minimal dikasih taufik. Walaupun kalau kita belum punya rasa itu, minimal dikasih taufik untuk sholat. Walaupun belum ada rasanya, belum bisa khusyuk. Beliau khusyuk itu tergantung sejauh mana orang kenal sama beliau. Khusyuk itu tergantung kenal ya gampang khusyuk. Seperti yang kemarin kita kenal ya gampang. Karena para orang besar di negeri ini, kita ketemu beliau nggak kepikiran yang lain udah. Masa ada beliau terus kepikiran yang lain? Enggak. Itu ketika sangat senang, ya. Atau ketika sangat takut depan kita ada harimau, nggak mungkin ada tikus kita masih perhatiin, enggak. Kata Kiai Uzairon begitu. Ya kita fokusnya ke harimau karena tikus nggak akan ngapa-ngapain. Ini harimaunya ngeri. Nah, selepas beliau menjelaskan bahwa termasuk anugerah paling hebat itu adalah diberikan nikmat dekat kepadanya melalui sholat,
Maka beliau bercerita tentang nikmat-nikmat Allah dan sikap orang dalam menerima nikmat dan anugerahnya. Beliau melanjutkan, manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, orang yang bergembira dengan nikmat yang Allah kasih. Mengapa? Karena dia merasa nikmat, merasa asyik, merasa nyaman. Maka orang ini termasuk orang ghafilin, orang yang lalai dari Allah. Mereka ini adalah orang yang disebut di dalam ayat hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ayat lengkapnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat orang itu justru lupa sama Allah, diingetin gak mau-mau, diingetin gak sadar-sadar, maka Allah akan kasih apa yang dia mau. Ya kayak kita dulu lah, masih maksiat, kita masih ghaflah, masih suul adab, kita masih jadi anak muda yang ngelos aja hidupnya. Kita nggak usah bicara orang kafir. Kita dulu waktu masih jauh banget sama Allah tuh dikasih nggak apa yang kita mau? Dikasih semua itu, tapi Allahnya menjauh. Nah, teman ngasih tahu, guru ngasih tahu, kajian-kajian nasehatin, wah enggak, udah blank aja tuh, pokoknya di mata gue hebat gitu aja. Ya Allah tuh kan Ar-Rahman, dia ngasih apa aja yang diminta, udah titik. Tapi dia juga Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini khusus orang yang mau mendekat. Kalau nggak mau mendekat ya sama Allahnya jauh. Kita harus bedain tuh. Kadang-kadang orang Islam tuh mau dikasih apa disayang. Disayang, udah akhirnya nggak dikasih. Nggak minta. Ngapain kayak gitu? Minta aja. Kalau saya mah ya dikasih dan disayang. Orang ayatnya Bismillahirrahman au Ar-Rahim nggak gitu langsung kok. Kita enggak sekarang. Gak apa-apa susah di dunia, gembira di akhirat. Lah, gembira di dunia juga dong. Kenapa enggak? Tuhannya Ar-Rahman. Nah begitu. Sama kita dulu masih jauh dari Allah, masih ini, masih itu. Masih nyari jati diri. Wah, tetap aja Allah mah baik terus. Nah, tapi karena Allah ngasih anugerahnya itu bukan berdasarkan ketaatan kita sama dia, hubungan baik kita sama dia, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Hatta idza farihu bima utu, saat mereka sudah berbangga, bergembira dengan anugerah yang dikasih, karena mereka mengejar itu dan meminta itu. Ya Allah tuh nggak zalim. Hukum sabab akibat, hukum tarik menarik itu sama pastinya seperti hukum gravitasi. Mau kafir kayak mau mukmin kayak tuh loncat dari apartemen lantai 30 ya ya is dead juga. Ya sama. Kalau kita narik duit, kita narik keberuntungan dan kita tidak beriman, kita maksiat sama Allah, tetap aja dikasih. Tapi karena itu bukan berdasarkan ketaatan dan jalur ridhonya, nanti suatu saat dicabut. Pas dicabut, kalang kabut. Kita pernah ngerasain semua, ini bukan cerita orang kafir, kita. Nah, saya dulu begitu tuh. Tahu-tahu dapat mobilio gitu kan. Tahu-tahu bisa ke Belanda, wah itu makin naik. Tapi tambah lama kok makin gersang hidup itu. Tambah lama kok makin kering. Hidup tuh makin gak bermakna. Orang-orang tuh makin menjauh sama kita. Kita juga makin gak tenang gitu. Benar. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, tiba-tiba semuanya diambil. Jak. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba berputus asa. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ngeblank. Ternyata ilmu nggak bisa buat apa-apa, ternyata pengalaman nggak bisa buat apa-apa, relasi nggak bisa buat apa-apa, pengalaman nggak bisa buat apa-apa.
Disitulah Allah hadir lagi. Mau kemana sih ente? Emang ente siapa? Sebelum ini itu ente siapa? Baru deh Allah giring naik ke level 2. Wa farahun bil minani min haitsu innaha minnah mimman arsalaha wa ni'matun mimman awsalaha. Yang kedua, udah bukan gembira lagi dengan nikmat, tapi gembira karena si pemberi nikmat. Kalau anak kecil kan dikasih uang, dia lihat angkanya. Kita udah gede gini, ya, ketemu Pak Prabowo seumpama nggak dikasih duit, tapi dia bilang catat nomor saya, nanti ada apa-apa tinggal hubungi. Kalau sayanya sibuk nggak bisa jawab nih, nomor ajudan saya juga catat. Anak-anak kecil, oh apaan tuh presiden pelit, kasih kayak duit, apaan ayah saya cuma dikasih nomor telepon. Paham nih? Nah, kita yang udah dewasa, yang udah paham, tidak bicara nominal, tidak bicara angka, tapi kita bicara tentang pentingnya kita bertemu orang hebat. Walaupun dikasih nomor telepon dong udah girang gitu. Padahal belum tentu dikasih duit ntar. Atau dikasih duit 50.000 tapi dari Pak Prabowo, wow, langsung status langsung. Kalau 50.000 dari Prabowo sama enggak sama aja. Tapi bangga. Kenapa? Karena yang ngasih orang hebat. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Adakah yang lebih sempurna dari dia? Nah kita nih kadang-kadang begitu. Sama tuh ada sebagian tukang parkir tuh kadang-kadang gaya parkirnya itu gaya preman. Kok dikasih gopek, dikasih 1.000 dilempar di depan. Biar lain kali kalau balik itu jangan ngasih segitu. Orang yang ngasih kesel, Allah lebih kesel. Ngapain ente gitu? Lah ente parkir nggak parkir juga nggak penting juga. Kita bisa jalan sendiri, bener nggak? Kasih nggak bersyukur. Nah begitu. Kata Allah, kalau saya nggak mau ngasih kamu juga nggak apa-apa. Apa urusan kamu? Nah itu orang kalau nggak paham itu ujungnya dikasih malah ngeluh, dikasih malah ngomel, dikasih malah nggak bersyukur. Akhirnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akhirnya hidupnya tuh susah aja. Kenapa? Nggak pernah bersyukur. Baru kurang duit aja, entah kalau matanya kurang lihat baru, giginya kurang enak baru, ginjalnya apa udah kurang berfungsi baru. Ternyata ngobatin ginjal ratusan juta. Ternyata mahalnya ginjal saya. Iya. Itu cuma kurang-kurang duit 50.000 aja pakai ngeluh sana kemari. Baru utang segitu aja udah ngeluh sana kemari. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama, gembira dengan nikmat. Yang kedua, gembira dengan nikmat karena yang ngasih itu adalah orang hebat. Yang ketiga, dia udah bukan gembira dengan apa namanya? Tadi gembira dengan nikmatnya tanpa menyandarkan ke Allah gitu. Jadi, kenapa gembira dapat 1 M? Kenapa gembira yang orang yang kedua? Padahal cuma 100.000 ya, tapi kan 100.000 yang ngasih Allah. 100.000 yang ngasih orang penting, yang ngasih Prabowo. Tapi harus ada yang dikasih. Kalau nggak dikasih dia ngomel juga. Masa nggak ngasih? Mana sih? Katanya kaya, katanya soleh dermawan, katanya presiden gitu. Nah, dia gembira kalau dikasih, walaupun karena yang ngasih itu seseorang yang sangat dia hormati, akhirnya dia gembira. Nah yang ketiga nih nggak gitu. Wa farahun billahi ta'ala. Dan yang ketiga ini orang yang selalu gembiranya sama Allah aja.
ma syaghalahu minal minani zahiru mut'atiha wala batinu minnatiha. Dia tidak disibukkan oleh zahirnya nikmat dan batinnya nikmat, tapi dia disibukkan oleh memandang kepada Allah dari memandang kepada selainnya. Nah, itu Nabi Ibrahim itu alaihi salam, walaupun dilempar ke api nggak kelihatan apinya didatengin malaikat nggak gubris. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau engkau yang nolong enggak, kalau Allah iya. Karena yang dipandang bukan pertolongannya, karena yang dipandang bukan, yang kedua ya, bukan pertolongan dari yang ngirimnya, enggak, dia mau langsung ketemu sama yang ngirimnya, itu ya. Kalau orang pertama kan harus ada yang matiin api, paham ya? Kalau yang kedua apinya mati tapi melalui jalur lain, nggak jalur langsung gitu. Nah, ini nggak mau dia, maunya Allah aja. Maka walaupun dalam api gembira. Nah, sebaliknya nih, orang level pertama kan walaupun di tengah istana dia sedih, dia galau, dia khawatir. Sekarang tuh Donald Trump dari dulu itu setannya Ho itu. Begitu Fir'aun dari dulu, dalam istananya dia goyah, dalam istananya dia gundah, takut sama bayi kecil. Kenapa? Ya kan dalam hatinya nggak ada Allah. Orang yang kedua bisa gundah nggak bisa. Kapan? Saat Allah nggak kasih nikmat, dikasih ujian. Ya Allah, kenapa? Saya kan udah sholat, saya kan udah puasa. Kenapa? Karena dia gembiranya adalah dengan nikmat. Walaupun dia gembira karena tahu yang ngasih Allah, tapi tetap harus ada nikmatnya. Nah, yang ketiga ini, orang yang gembiranya dengan Allahnya langsung. Itulah yang kita sebut beberapa waktu yang lalu, bahwa manusia itu mencari tiga hal. Yang pertama kesenangan. Kesenangan itu adalah dengan nikmat-nikmat zahir. Nah, kalau kita masih di level itu, ya nggak ubahnya kita seperti orang-orang nggak kenal Allah. Gembiranya kalau punya sesuatu, kalau diambil galau. Yang kedua, kita naik level, senang kalau lagi punya duit. Terima kasih ya Allah, sholat duhanya makbul, ya Allah tahajudnya makbul, ya Allah sedekahnya makbul. Tapi giliran udah duha, udah tahajud, udah sedekah, tau-tau duitnya malah hilang. Galau nggak? Oh, gimana sih ya Allah? Bener nggak? Maka kita mesti jadi yang ketiga, yang apapun yang Allah berikan itu adalah anugerah. Dan Allah tuh emang nggak pernah zalim. Coba deh, Allah tuh nggak pernah zalim, beneran nggak pernah zalim. Coba perhatikan kehidupan pahit kita, pasti di situ kita ada andil mikir, andil ngomong, andil berbuat. Coba ya. Itulah hukum tarik menarik, itulah hukum ya, ilmu fikiran yang saya pelajari. Jadi bukan Allah ngedatengin itu, Allah seenaknya sendiri gitu. Gue tes aja, gue kasih ujian, enggak gitu. Karena in ahsantum, kalau kita baik, enggak akan kena aneh-aneh itu. Wa in asatum falaha gitu. Nah, kadang-kadang jelek kita itu ada di pikiran gitu. Gimana ya kalau seumpama saya sedekah malah kecurian? Nah, kecurian. Mikirnya gitu sih. Atau ngomong, saya suka aneh ya. Orang mah sedekah langsung dapat bayaran, saya malah apa ya, kayaknya seret aja. Malah kemarin duit saya hampir hilang tuh. Diucap aja, udah hilang beneran tuh. Atau dia bantu dengan tindakan. Ya. Sedekah, tapi milih partner bisnis sembarangan, ya ditipu. Paham ya? Jadi nggak ada musibah datang tuh Allah seenak-enaknya sendiri, nggak ada. Wa ma zalamahumullah, Allah nggak pernah zalim. Jadi gitu. Nah, jadi ntar orang yang sampai di posisi yang ketiga itu, gembiranya dengan Allah doang, memang nanti ilmunya lengkap dia. Pengalaman hidupnya itu udah jauh.
Sehingga emang dia gembira aja sama Allah, diapain juga gembira. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan salah Allah, ini salah saya. Makasih Allah diingetin gitu. Ujungnya nanti gitu. Itu seperti yang saya bilang kemarin. Itu tadi ya, kalau kenikmatan, nikmat zahir, kalau pengen dapat bahagia, amal soleh, masih bahagia. Tapi bahagia apa? Pasti tenang, damai, oh belum tentu. Nah kalau pengen tenang, damai, abadi, konsisten, anti galau, anti naik turun, nah itu bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana itu? Ya udah, apa yang Allah kasih itu adalah anugerah. Bagaimana kau tahu itu anugerah? Ya emang Allah nggak pernah salah, yang salah kita. Pas kita salah nanti dikasih sesuatu yang salah. Akhirnya kita nggak bisa marah sama orang, emang salah kita. Akhirnya ke orang cuman bisa terima kasih, cuman bisa mengapresiasi, makasih sudah ngingetin, walaupun caranya nggak enak. Seperti yang udah kita bahas panjang lebar, sikapnya orang yang dalam penyakit kritis bertemu obat yang pahit, harganya mahal, dokternya bengis. Yang dia pikir adalah bagaimana sembuh, semuanya jadi kenangan indah, bukan kenangan yang pahit. Wallahu ta'ala alam. Kita pengen kayak gini nih. Tapi emang nggak bisa, emang semua tuh dasarnya ilmu dan kepahaman. Itu makanya wa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nggak bisa. Kalau Allah itu pengen sampaikan kita di derajat tertinggi, Allah pengenkan kita punya kebaikan tanpa batas. Khairon kan nakiroh itu. Kebaikan apa aja yang maksimal. Yufaqihu fiddin, bukan yufahimhu. Tapi apa? Yufaqihu fiddin. Betul-betul dibuat paham, mendetail, apalagi komprehensif, holistik. Itu yufaqih itu. Karena fakuha itu adalah alima bidaqaiqul umur itu. Faqih itu adalah ngerti sampai ke masalah-masalah paling detail gitu. Apalagi ini bahasanya adalah fa'ala itu. Yang bisa bermakna mubalaghah. Betul-betul dibuat paham urusan agama, mendetail, luas, menyeluruh. Nah, jadi orang sampai ketiga ini pasti modelnya seperti Habib Umar. Memang alim, sungguh alim. Kayak Uzairon. Masyai-masyai dakwah. Habaib-habaib yang betul-betul Said Muhammad bin Alawi Maliki. Saya Yasin Padang. Ujungnya jadi wali semua. Itu. Akhirnya nanti udah ngelihat Allah itu, mandang Allah udah sempurna aja isinya. Akhirnya udah nggak noleh kepada yang lain. Fokusnya total kepadanya. Inilah yang disebut. Nah, kalau yang orang nomor 2 tadi, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Orang kedua itu bergembiranya dengan fadl Allah, rahmat Allah. Kalau dapat karunia, dapat rahmat, dapat kemudahan, dia gembira. Nah, itu bagus juga. Gara-gara waqiah jadi kaya, bagus juga. Tapi gara-gara waqiah terus nggak kaya. Nah, orang nomor 2 nih nanti ada sambatnya, kata orang Jawa, ada ngeluhnya. Kok ngono ya aku yo? Nah, gitu. Kok aku malah makin taat kok? Aku malah miskin ya? Aku ya malah bangkrut ya? Nah, begitu. Orang nomor 3 ini udah nggak ada ungkapan begitu, udah nggak ada pertanyaan gitu, dia paham. Oh iya. Raditu billah, hamba ridho ya Allah, paham kenapa engkau ambil, kenapa. Akhirnya gembira terus sama Allah itu. Nah, ya tadi lihat ya, kalau yang tadi hatta idza farihu bima utu, ketika mereka gembira dengan apa yang mereka diberi. Nggak ada Allahnya sama sekali tuh di situ. Pokoknya tinggal minta. Urusan dunia ini tinggal minta, masih dikasih. Itu tadi konsep Ar-Rahman itu. Kafirnya, munafiknya, fasiknya, munafiknya, semua dikasih. Tapi hati-hati, suatu saat pasti dicabut. Amerika bentar lagi dicabut. Israel bentar lagi dicabut. Israel ya, tak kena ini. Bentar lagi dicabut. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah dalam mengambil kenikmatan itu.
Nah yang kedua ini dia melakukan amal-amal soleh lalu Allah beri anugerah. Nah itu lebih baik dan itu bagus dan memang Allah mau begitu. Mau apa-apa sholat, mau apa-apa sedekah, mau apa-apa minta sama Allah, mau apa-apa tambahin baca Qurannya, mau apa, nah itu bagus. Tapi yang kedua ini masih riskan, paham nggak? Karena bergantungnya masih kepada selain Allah. Apa itu? Kepada minnatullah, nikmatuhu, anugerah dan nikmatnya. Kalau itunya nggak ada, bertanya juga dia, sama kayak kita dulu. Kenapa ya kok udah ini, udah itu kok belum aja? Justru ketika kita pasrah gitu ya, dan kita ngelihat cuman dia aja, malah berudul itu. Rezekinya malah dari mana-mana itu. Unik-unik, aneh-aneh. Ya Allah, ilmunya juga unik-unik gitu. Ketemu aja tuh ilmu-ilmu yang ya Rabb. Nah, inilah yang disebut oleh Allah, Qulillahu tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Muhammad, aku hanya gembira dengan Allah. Lalu biarkanlah mereka ya Allah yang masih gembira dengan selain aku. Allah. Oh, yang ini masih gembira dengan mobilnya, yang ini gembira dengan pangkatnya, yang ini masih gembira dengan ilmunya. Ilmu bagus kan? Yang ini masih gembira dengan sedekah yang membuat dia kaya, ini itu ini. Ya, orang ketiga ini udah nggak begitu. Dikasih kaya ya gembira, tidak dikasih kaya ya tetap gembira. Disukai orang ya gembira, lagi dibenci orang juga gembira. Kenapa bisa begitu? Al-fiqhu fiddin, karena dia ngerti betul tentang Allah. Dia ngerti betul kenapa setiap kejadian terjadi pada dirinya. Dia ngerti betul. Nah, sekali lagi ini tidak bisa dialami kecuali orang-orang yang betul-betul memahami tentang Allah dan agama ini secara mendalam. Maka dari itu Allah tidak pernah nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk nambahin sesuatu kecuali ilmu. Maka orang tuh kalau anti ilmu, aduh, serempot, susah mau diajak bangkit tuh susah. Ini makanya kata Ustadz Aziz ini bagus. Nah, nanti tim filantropi wajib ngaji Ustadz. Bener. Kalau nggak nyambung nanti. Nabi Muhammad SAW mau diangkat terus derajatnya, wa qur rabbi zidni ilma. Kalau nggak nyambung, ngapain sih gini, ngapain gitu, gini juga udah cukup ya, nggak gitu. Wa fi akhbari Daud alaihi salam. Terakhir. Di dalam redaksi yang lain, waqad auhallahu ta'ala ila Daud. Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Qul lis-siddiqin min ibadi bi fafrahu wa bi dzikri fatana'amu ya Rabbi ya Rabb. Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud, "Hei Daud, qul lis-siddiqin min ibadi." Kasih tahu tuh sama orang yang benar-benar serius sama aku, yang benar-benar yakin sama aku. Bi fafrahu. Hanya denganku sajalah harusnya dia gembira. Itu tadi tuh. Lihat Nabi. Lihat para nabi lah dalam Quran. Dalam api gembira tuh loh. Sayyidina Bilal tuh loh. Ditindih batu, malamnya dicambuk, musim panas yang sangat panas. Ahad. Nanti zaman Sayyidina Umar ditanya, kapan waktu kamu paling gembira? Waktu ketindihan batu. Apanya yang gembira coba? Semoga Allah sampaikan kita ke derajat mereka. Kalau nggak paham ungkapan begini. Kalau nggak akan paham. Karena ini semua tentang rasa. Ini semua tentang kepahaman. Kalau enggak ya, jadi nggak kerasa, ngaji juga jadi nggak enak ya. Maka Allah paham betul kenapa saya ada di ujung ini.
setelah melewati segala macam. Kalau enggak jadi nggak nyambung. Nah, dikit-dikit ngerasain lah. Karena saya pernah lagi sendiri-sendirinya aja. Itulah kita harus terus jalan, terus baca kitab para ulama, terus duduk sama orang soleh, biar kita tuh ketularan apa yang mereka rasakan. Lau syaraktahum fil ana la syaraktahum fil hana, lau syaraktahum fis safar la syaraktahum fil khabar. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kata beliau, kalau kamu ikut susah payahnya para ulama, mereka pernah diusir, mereka pernah dikucilkan, mereka pernah tidak dianggap, mereka pernah jauh dari keluarga, ternyata kita kena juga. Itu saya punya kawan ya, namanya Ustadz Iskandar, pondok Quran, pondok kampung Quran, ada di Cimuncang sekarang. Beliau pernah dinasehatin sama Ustadz Yusuf Mansur. Beliau nanya, Ustadz gimana sih antum bisa punya pondok gede gitu? Mau tahu nggak jurusnya, kata Ustadz Yusuf Mansur? Mau lah Ustadz, kasih tahu. Syaratnya ente diusir dulu. Ente diusir dulu. Ntar pondok ente gede. Orang iman kan omongan suka nggak nyambung. Mau pengen pondok gede suruh diusir dulu. Ente mesti terkucil dulu. Bener, akhirnya beliau diusir. Sekarang pondoknya gede, 3 lantai. Mulai masyhur, sangat bijak sekarang. Ya, kadang-kadang kita tuh perlu diamputasi dulu tadi itu gitu. Paham ya? Biar sembuh maksudnya gitu. Dulu kan sombong aja, ngerasa aja kan, hebat aja. Sehingga akhirnya nanti bi fafrahu, akhirnya bangganya dengan nama Allah aja gitu. Senangnya sama Allah aja gitu. Kenapa harus diusir dulu orang? Ya para nabi itu diusir gitu loh maksudnya tuh. Para nabi itu dibenci, nggak disuka. Nabi Muhammad juga terusir gitu sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ketika ketemu Waraqah bin Naufal kan. Ya. Pamannya Sayyidah Khadijah itu ketika tahu melihat karakteristik Nabi Muhammad sebagai pendeta Nasrani kan, wah sepertinya kamu ini Nabi akhir zaman dan orang kayak kamu nih nanti diusir sama kaum. Kata Nabi SAW, heran lah, saya kan orang baik, awamu kharijiyahum, saya bakal diusir sama mereka. Nabi juga nggak masuk akal. Kata Waraqah bin Naufal, orang yang bawa misi kayak kamu mesti disingkirkan. Orang yang bawa misi besar kayak kamu mesti disingkirkan. Kemarin si Rio bagus tuh pasang status. Aku kira aku ada salah. Ternyata aku terlalu terang sehingga aku terlalu silau bagi mereka. Bagus, bagus. Nah, iya. Dan orang tuh nanti makin baik, makin dijahatin orang. Kenapa? Bukan dia jahat, bukan. Karena kejahatan tuh bisa luntur di tengah kebaikan yang luar biasa hebat. Akhirnya sebelum mereka luntur, kitanya dilunturin. Kadang-kadang kita dibenci itu bukan karena salah, tapi karena kita terlalu bercahaya, jadi terlalu silau buat mereka. Akhirnya kita di samping. Bi fafrahu wa bi dzikri fatana'amu. Daud kasih tahu tuh sama yang katanya serius sama aku. Jangan gembira karena pangkat, karena jabatan, karena ilmu yang aku kasih, kenikmatan ibadah. Ini kan kita dulu begitu. Sholat kalau nggak ada rasanya, rasa kan bukan Tuhan. Udah suruh sholat aja. Ngaji saya nggak paham kok, baca Quran nggak paham. Ente suruh baca. Coba deh, nanti baca karena Allah aja, ntar juga paham sendiri tuh. Malah aneh-aneh tuh kepahamannya. Kita tuh kadang belum nunain tugasnya Allah, terus kita minta-minta gitu. Akhirnya Allah tuh, ente nyari siapa sih? Hari-hari ini baru kita makin paham. Bi fafrahu. Udah ente bisa baca Quran tuh gembiralah. Bisa sholat gembiralah. Udah khusyuk belum khusyuk, ntar juga khusyuk. Kalau ente gembira ketemu saya, tapi kalau entenya mana kok nggak dapat, kok nggak datang, kok, ente nyari siapa? Bi fafrahu.
bi fafrahu. Ya, ini Ustadz Aziz juga gitu, sama ini ngejalanin filantropi, bi fafrahu. Direspon orang, nggak direspon orang. Ada bi fafrahu. Nah, ya itu bagus, itu mentalitas itu. Kalau enggak nanti capek kita. Wa bi dzikri fatana'amu. Dan dengan terus ingat aku, hendaklah mereka mengambil kenikmatan dari situ. Ingat bagaimana itu tadi? Bahasa saya sekarang, ingat terus kontrak kita sama Allah, biar kita tuh hidup tuh nikmat. Dalam tahajud kita nikmat, dalam duha kita nikmat, dalam berhubungan dengan orang juga kita nikmat. Apapun yang kita rasakan, karena kita selalu ingat kita di dalam kontrak kerja sama Allah sampai nafas terakhir yang kita hembuskan. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'lam. Semoga Allah pilih kita untuk terus naik tingkat, naik maqam sampai kita betul-betul kenyamanan kita, kedamaian kita hanya dengan Allah Subhanahu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, oh ini ada doanya nih, bentar. Jadi apa? Tutup belum? Nah, ini beliau ngedoain nih. Kalau doa saya kan belum tentu makbul. Ini kalau doanya musannif ini insya Allah makbul. Nah, ini yang kata Syekhuna, yang mahal dari kitab-kitab para ulama tuh kalau ada mereka ngedoain kita, itu pasti makbul itu. Wallahu yaj'alu farahana wa iyyaka bih. Amin. Allah jadikan kegembiraan kita maksudnya beliau dan juga kalian semua bihi hanya dengan Allah. Wa birridha min, dan hanya dengan ridho kepadanya. Wa alla yaj'alana minal ghafilin, dan semoga Allah tidak jadikan kita termasuk orang-orang yang lalai. Tadi level 1. Wa ayyasluka bina maslakal muttaqin. Semoga Allah perjalankan kita di jalannya orang-orang yang bertakwa, prosesnya orang bertakwa, bimannih wa karamih, dengan anugerah dan kedermawanannya. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi doa kita nih, Allahumma ij'al farah, Allahumma ij'al